Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sebelumnya saya mengucapkan kepada dosen pengantar bisnis Bapak Nur Mubin. Perkenalkan, nama saya Panji Sulistiono. Saya dari semester 1 ingin mempresentasikan jawaban UAS yang telah Bapak berikan kepada saya. Pertanyaan pertama adalah, berdasarkan pengertian dan ruang lingkup bisnis yang telah saya pahami, jelaskan kenapa saya harus mempelajari bisnis. Jadi bisnis itu berkaitan dengan kehidupan. Manusia dewasa itu perlu berbisnis untuk memenuhi kebutuhannya dan tanggung jawabnya. Maka dari itu bisnis perlu kita pelajari. Dan dari yang kita pelajari ini kita bisa membuka peluang-peluang bisnis yang ada. Kita perlu juga memahami seluruh sistem bisnis, bisa mengelola sumber daya secara efektif, mengembangkan usaha secara baik, dan mampu menghadapi persaingan yang lebih banyak lagi dan risiko-risiko bisnis yang akan kita hadapi ke depannya. Jadi kita perlu namanya mempelajari bisnis ini sendiri. Dan pertanyaan yang kedua adalah, secara teori bisnis menjadi salah satu kebutuhan bagi semua entitas sosial karena adanya keterikatan baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Di sini saya akan menjelaskan teori yang saya pahami tentang pemahaman secara teori bisnis tersebut. Jadi bisnis itu bukan hanya kegiatan mencari keuntungan semata. Secara teori dijelaskan bahwa bisnis itu jaringan hubungan sosial dan ekonomi yang menyatukan semua pihak dalam satu ketergantungan. Semua entitas sosial mulai dari individu, kelompok, hingga negara membutuhkan bisnis. Karena keberadaannya menjamin terpenuhnya kebutuhan dan terciptanya nilai dan terjalinnya keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi bisnis itu sangat penting. Kenapa? Karena menyatukan semua entitas sosial yang ada di suatu negara. Dan yang ketiga, karena di sini saya masih berkarir dan belum menjalankan bisnis, kira-kira bisnis apa yang akan menjadi pilihan saya ke depannya dan mengapa saya memilih bisnis itu. Baik, ini karena saya masih berkarir, saya belum melakukan bisnis, tapi saya sudah mempunyai angan-angan ke depan untuk melakukan bisnis. Saya akan memulai bisnis saya dengan usaha berdagang kebutuhan pokok atau bisa dibilang sembako dengan sistem delivery order sampai depan rumah. Mulai dari beras, minyak, mungkin telur, sayur mayur, buah-buahan, dan di sektor-sektor lainnya mungkin bumbu dapur seperti garam, gula, dan sebagainya. Di mana pembeli itu bisa mengirimkan list lewat WA atau lewat email mungkin, atau by phone. Tinggal mengasih listnya ke kita akan siapkan sesuai kebutuhannya, sesuai kuantitasnya, dan kita akan kirim delivery free, 0 rupiah sampai depan rumah. Dan kenapa saya memilih bisnis ini? Karena bisnis ini memiliki risiko yang rendah. Terus kebutuhan pokok itu selalu ada, continue, setiap hari selalu dibutuhkan oleh masyarakat untuk dikonsumsi. Jadi kenapa saya memilih bisnis ini? Karena selalu mudah lah untuk dipelajari, tidak terlalu sulit, dan resikonya mungkin nggak begitu tinggi. Jadi saya memilih bisnis ini. Semoga aja kedepannya bisa saya. Pertanyaan keempat, dalam sebuah bisnis ada dua pemahaman dalam mengartikan atau mendefinisikan keuntungan. Saya akan menjelaskan dua pemahaman dari keuntungan tersebut menurut saya secara lengkap. Berikut ada dua keuntungan. Keuntungan pertama adalah keuntungan akuntansi,
Dan yang kedua adalah keuntungan ekonomi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah keuntungan akuntansi. Keuntungan akuntansi adalah pemahaman yang paling umum dan sering dipergunakan sehari-hari, pencatatan pembukuan, serta pelaporan keuangan resmi di sebuah perusahaan. Itu namanya keuntungan akuntansi. Dan keuntungan ekonomi adalah pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif, biasanya digunakan dalam analis manajemen, pengambilan keputusan strategis, dan kajian ekonomi. Definisi ini melihat keuntungan tidak hanya dari uang yang tercatat, tapi juga dari nilai peluang yang dikorbankan. Ada dari dua pemahaman ini yang melengkapi satu sama lainnya. Keuntungan akuntansi memberi tahu Anda apakah uang masuk lebih banyak daripada uang keluar, sedangkan keuntungan ekonomi memberitahu Anda apakah bisnis yang Anda jalankan itu layak, efisien, memberikan manfaat besar dibandingkan pilihan yang tersedia. Jadi itu dari jawaban dari saya, di mana ada keuntungan akuntansi dan keuntungan ekonomi. Dan yang baik, yang kelima dan yang terakhir adalah saya akan menjelaskan tentang yang saya pahami apa itu bisnis e-commerce. Dan saya akan coba jelaskan beserta macam dan jenisnya e-commerce. Bisnis adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan melalui media elektronik, terutama internet, di mana di sini yang berfungsi untuk mempermudah transaksi, memperluas jaringan pasar, serta meningkatkan efisiensi jual beli bagi penjual dan pembeli. Intinya jadi di zaman sekarang itu sangat berkembang bisnis e-commerce ini karena mempermudah transaksi jual beli serta pemilihan barang-barang yang kita pilih tanpa harus kita. Macam bisnis e-commerce itu bervariasi ya, banyak sekali. Ada bisnis to bisnis, transaksi bisnis to bisnis di mana transaksi itu terjadi antara perusahaan dengan perusahaan. Terus ada bisnis to consumer, di mana perusahaan menjual produknya atau jasanya langsung kepada konsumen. Juga ada consumer to consumer. Transaksi ini dilakukan antara konsumen melalui platform media online. Terus yang ketiga, consumer to business, mungkin individu orang menawarkan produknya ke sebuah perusahaan. Terus business to government, di mana perusahaan menyediakan barang atau jasa kepada pemerintah. Terus consumer to government, di mana individu melakukan transaksi dengan pemerintah secara online. Jadi itu macam-macam e-commerce, banyak sekali ya di sini. Jenis bisnis e-commerce. Yang pertama ada marketplace. Platform yang mempertemukan banyak penjual dan pembeli dalam satu tempat, seperti Tokopedia, ada Shopee, ada Lazada. Yang kedua adalah online shop atau toko online. Toko yang memiliki oleh penjual atau suatu perusahaan melalui website atau aplikasi tersendiri. Nah, di sini seperti ada mungkin Erigo, ada online shop resmi dari Nike, mungkin seperti itu, dan banyak lagi lah macamnya. Dan yang ketiga adalah dropshipping. Dropshipping adalah penjualan produk tanpa perlu menyimpan stok barang, produk dikirim langsung oleh supplier ke pelanggan. Nah, jadi ada 3 jenis e-commerce itu yang saya ketahui. Ada marketplace, online shop, dan jawaban-jawaban dari pertanyaan UAS yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa presentasi jawabannya masih banyak kekurangan. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih juga dosen Pak Nur Mubin. Semoga jawaban-jawaban yang saya berikan bisa membantu nilai UAS saya serta bermanfaat bagi orang yang mendengarkannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.